gue ngelihat ke belakang ada cewek pakai baju Belanda dan dia payungan. Oke. Dia bawa payung, tiba-tiba gelap aja, mata gue tuh gelap. Halo semuanya, kembali lagi sama aku, Gege, dan selamat datang di Late Night Story episode 2. Dan di setiap minggunya kita bakalan upload video pengalaman horor dengan narasumber yang berbeda. Kesempatan kali ini kita udah sama-sama dengan salah satu narasumber kita, Ayu. Halo Ayu. Halo Gege. Oke, Ayu selamat datang di Late Night Story episode 2. Sebelumnya kita mau nyari tahu dulu nih, Ayu kesibukannya apa nih setiap hari? Oke, jadi kenalin dulu aku Ayu. Kesibukanku tiap hari tuh aku bekerja sebagai KOL spesialis di salah satu startup di Jakarta Utara. Oke, jadi Ayu di sini udah mau nyiapin cerita apa nih? Kira-kira kapan kejadiannya dan di mana nih kejadiannya? Oke, sebenarnya aku mau kasih disclaimer dulu kalau aku tuh emang dari kecil itu sering banget ada kejadian-kejadian mistis gitu. Karena emang aku lahirnya tuh di Jawa ya. Terus ada keyakinan-keyakinan yang bikin kalau emang orang-orang kayak aku tuh sering banget nih kejadian mistis gitu. Tapi ada satu kejadian yang bener-bener itu kayaknya nggak terlupakan gitu. Nggak cuman sama aku tapi sama banyak orang karena itu menyangkut banyak orang lah istilahnya. Oke, jadi Ayu nih kehidupan sehari-hari Ayu cukup dekat sama yang mistis-mistis seperti itu ya Ayu ya? Oke. Jadi kayak kesurupan segala macam tuh udah makanan sehari-hari. Oke. Gitu. Jadi gini, awal mulanya itu kan dulu tuh di kampus aku ya, di salah satu kota di Jawa Timur itu kita tuh ada yang namanya diklat. Ya kan? Nah, jadi kita tuh kan ospek dulu terus ada diklat gitu. Nah, diklatnya itu emang dipisah-pisah gitu. Jadi misalnya kayak 3 jurusan ke satu tempat A, 3 jurusan yang lain ke tempat B, 3 jurusan lain ke tempat C gitu kan. Nah, untuk yang kebetulan jurusanku itu ada ke salah satu tempat yang udah lumayan terkenal lah di Malang gitu kan. Tapi nggak taunya ternyata tempatnya emang horor aja. Oke. Nah, aku nggak bisa bilang nih tempatnya di mana. Nggak apa-apa. Menyangkut instansi gitu. Baik, kan. instansinya jadi masih jalan juga ya. Iya. Dan harus disensor kalau nanti aku kelepasan ya, tolong tim editor disensor demi keamanan dan kenyamanan kita bersama. Jadi ceritanya tuh waktu kita berangkat diklat itu kan kita 3 jurusan ya. Nah, untuk notes dulu, jadi aku tuh barengan masuknya ke kampus itu sama saudara aku, namanya Mas Randy. Kalau Mas Randy lihat ini, lu pasti inget lah kejadian itu. Oke, halo Mas gitu. Randy. Ya siapa tahu kan nonton gitu, jadi saksi gitu. Dan kalau misalnya temen-temen aku yang di kampus dulu lihat ini, pasti kalian tahu lah kejadiannya gitu kan. Nah, waktu itu kita lagi diklat tuh. Awal pertama kali kita ke tempat itu, kan kita tidurnya barengan gitu ya, jadi kayak satu ruangan besar dan itu udah banyak kasurnya gitu, jadi cewek sendiri, cowok sendiri. Nah, waktu itu pertama kali aku udah mau tidur di tempat itu, pertama kali datang, itu tuh di kasur yang harusnya aku tempatin, itu tuh ada bekas darah. Nah, tapi waktu itu kita masih positive thinking banget lah, karena pertama kali datang, kita juga kan excited ya, pasti kumpul sama temen-temen gitu kan. Kita waktu itu mikirnya, oh kayaknya ini bekas darah menstruasi gitu kan. Kan itu kamar cewek ya, jadi kalau misalnya ada bekas darah kayaknya tuh wajar aja ya. Wajar banget dong gitu. Nah akhirnya waktu itu teman-temanku tuh nyaranin buat udahlah yuk cuci aja gitu. Kita akhirnya nyuci, kita jemur tuh. Udah, terus pas malamnya, kita kan ada kegiatan makan malam bareng ya. Dan itu kan 3 jurusan, jadi banyak banget tuh anaknya di satu aula yang sama. Pas lagi enak-enak makan nih, gitu tiba-tiba ada satu orang nih, masih orang gitu, dari belakang dia tuh teriak terus lari ke belakang gue dan dia ngejambak rambut gue. Dan dia langsung neriakin gue kayak bilang, lu pulang, tapi pakai bahasa Jawa kayak gitu, jadi muliokon gitu, ini bukan tempatmu, kamu harus pulang. Tapi posisinya untuk spray yang kena menstruasi itu udah lagi dicuci gitu? Masih dijemur. Dijemur, ya. baik. Jadi itu satu kejanggalan pertama ya, baik. Satu kejanggalan pertama adalah ya spray itu gitu, tapi waktu itu mikirnya masih positif lah gitu kan. Terus pas disuruh pulang itu sama si anak itu, akhirnya yang diamanin anak itu dong gitu kan. Terus aku dan temen-temen waktu itu mikirnya kayak, ih freak banget sih, kayak gitu. Mikirnya masih, apaan sih kok tiba-tiba teriak-teriak gitu.
Udah tuh pas selesai makan, jadi posisinya tuh ini aula kan, keluar, di sini tuh ada kursi. Nah, di depannya kursi itu ada kayak pohon-pohonan gitu. Pas kita keluar, anaknya itu tadi lagi sama yang apa ya, kita nyebutnya ya, sama orang yang ngedidik kita lah gitu kan. Itu tuh lagi ditenangin, terus kayak udah nggak apa-apa gitu. Dan anaknya tuh masih kayak gini loh, apa namanya, masih ngadepnya itu ke si yang ngedidik ini. Gitu. Udah, terus kayak udah nggak apa-apa gitu kan. Orang-orang pada keluar tuh selesai makan gitu. Pertamanya masih nggak apa-apa nih, maksudnya ketika orang-orang keluar makan, itu hawanya masih enak. Kebetulan aku lewat nih. Pas aku lewat, dia tuh langsung ini lagi, apa namanya, langsung teriak-teriak lagi. Kayak tahu kamu lewat gitu ya? Dan dia itu tahu aku lewat bahkan sebelum aku lewat. Jadi dia tuh langsung kayak yang keluar kamu, dia kayak gitu. Kamu pulang sekarang, ini bukan tempatmu gitu. Terus masih aku dan teman-teman masih mikir kayak ini anak kayaknya freak aja deh gitu. Karena kita masih skeptis dong gitu, walaupun apa ya, kayak aku lumayan sering lihat hal-hal mistis gitu kan, terus pernah kesurupan juga sebelumnya. Tapi hari itu tuh aku tuh skeptis aja gitu, kayak nggak mungkin sih kalau se-ekstrim ini gitu, kayaknya ini anak mungkin kecapean aja gitu, atau ya emang nggak suka aja gitu sama gue dari awal gitu. Jadi mikirnya kayak ini orang aneh gitu doang. Udah kan? Nah, baliklah kita ke kamar itu tadi, kamar yang isinya ramean gitu. Terus diambil dong spraynya. Spraynya tuh bersih, balik bersih. Ya, kita balik bersih. Oh, udah bersih nih gitu. Kita pasang lagi. Besoknya kita itu ada apel pagi sekitar jam 4. Aku lupa tuh jam 4, jam 5, pokoknya matahari masih belum ada lah. Pas kita udah mau apel pagi tuh kan, kita maunya habis apel pagi tuh jalan-jalan kan. Jadi kayak jalan sehat gitulah, barengan itu 3 jurusan. Ternyata anak yang semalam itu kesurupan paginya. Yang negor Ayu itu kemarinnya kan? Iya, Nah, gue sebenarnya nggak tahu nih anak kesurupannya udah dari semalam waktu itu atau pas baru pagi gitu. Dia kesurupan, dia teriak-teriak tuh depan aula, karena kan kita kan kumpulnya depan aula ya. Terus ya gue sama teman-teman gue sih lebih kayak yang tuh kan bener tuh orang aneh gitu. Waktu itu gue masih mikirnya yang aneh itu adalah dia gitu, jadi bukan gue sama sekali gitu. Kayaknya itu orang emang pilih random aja nih gitu, yang bisa ditarik, yang bisa dijambak lah gitu. Udah, kita selesai apel pagi, kita melalui kegiatan tuh biasa-biasa aja. Abis itu malamnya pas kita mau istirahat, hari itu masih biasa nih, masih nggak ada apa-apa yang terjadi gitu kan. Cuman ya emang udah ada yang kesurupan tuh beberapa. Terus pas malamnya mau istirahat, kasur aku darahnya muncul lagi di tempat yang sama. Di situ karena teman-teman gue cukup skeptis ya, kayak gue perasaannya udah nggak enak tuh di situ. Jadi udah kayak ini ada yang aneh nih gitu. Tapi karena gue nggak mau nakut-nakutin temen gue dong, di situ teman-teman gue tuh kayak yang kayaknya kasur lu diganti deh kayaknya ada yang nempatin kasur lu deh gitu. Jadi kita tuh tuduh-tuduhan di situ. Masih skeptis ya? Iya, jadi teman-temanku tuh udah masih skeptis, sementara aku tuh udah perasaannya udah nggak enak. Udah kayak ini ada yang nggak bener nih gitu. Cuman jadinya di satu ruangan tuh bisa bayangin nggak sih, kayak satu ruangan besar dan itu isinya cewek banyak banget, lebih dari 50. Jadinya tuh saling tuduh-tuduhan gitu loh, kayak lu jangan-jangan ganti nih kasur lu, jangan-jangan gitu. Dan udah ada beberapa yang ketakutan emang, kayaknya emang ada yang aneh gitu. Tapi waktu itu ya udahlah gitu. Malam itu gue tidur di kasur itu. Gue udah bodo amat karena udah capek kan. Seharian abis lari-lari, kayak melakukan kegiatan yang beneran capek banget gitu. Nah, terus puncaknya adalah yang beneran bikin itu tidak terlupakan buat gue dan mungkin teman-teman kampus gue yang sedang menonton nih. Gue yakin lu semua pada inget gitu. Adalah waktu besoknya, ini anak pertama tadi tuh masih kesurupan ya. Jadi dia tuh masih di aula buat tempat apa namanya, ya UKS darurat gitulah. Dia masih di sana. Sampai akhirnya waktu itu, ini merinding nih. Takut nih tiba-tiba. Jadi waktu itu malam-malam kan,
gue tuh lupa gue itu tuh jadi danton atau jadi apa gitu, pokoknya gue tuh harus baris di belakang sendiri, ya kan. Jadi yang di depan itu untuk madu, yang belakang sendiri itu buat jagain yang depan. Gue waktu itu baris di belakang sendiri, tiba-tiba tuh ada yang nyolek gue. Jadi waktu itu kita tuh masih apel malam ya, itu keadaannya adalah apel malam, terus ada yang nyolek belakang gue. Oke. Gue lihat dong ke belakang gitu. Jadi karena gue di belakang sendiri nih, jadi yang belakangnya tuh halaman, terus ada pagar. Gue lihat di situ ada orang berseragam dan dia nggak punya kaki. Oke. Karena mata gue minus ya. Karena mata gue minus, gue tuh masih ngeliat-liat, ini tuh bener nggak sih? Ini tuh bener nggak sih? Gitu. Oh iya, kayaknya iya deh gitu. Tapi gue mikir dia itu salah satu orang, maksudnya kayak ya udah dia emang anggota di situ aja gitu kan. Gue balik badan dong. Tiba-tiba nggak tahu kenapa gue langsung kayak ada dep. Kalau dia nggak punya kaki, harusnya dia nggak ada di sana dong. Gitu. Harusnya dia udah nggak tugas dong. Gitu. Terus di situ gue langsung, oh iya, itu beneran manusia nggak ya gitu. Oke. Di situ udah perasaan gue udah nggak enak, gue deg-degan parah. Terus akhirnya gue ngeliat lagi ke belakang. Pas gue ngeliat ke belakang, nih ya, kalau cerita dari sudut pandang gue sebenarnya selesainya di sini. Oke. Gue ngeliat ke belakang, ada cewek pakai baju Belanda dan dia payungan. Oke. Dia bawa payung, udah tiba-tiba gelap aja, mata gue tuh gelap. Yang gue tahu adalah gue pulang ke rumah dalam keadaan nggak enak badan. Udah gitu dong. Nah jadi cerita gue tuh sebenarnya cukup sampai situ. Yang gue tahu selama ini tuh ya udah sampai situ aja. Jadi pas gue ngelihat ada cewek Belanda itu pakai payung, itu udah kelar tuh. Gue langsung tiba-tiba hilang gitu aja. Pandangan gue burem. Yang gue tahu adalah gue pingsan. Oke. Terus abis itu, yang gue tahu tuh gini loh, kayak gue pingsan, terus udah besoknya gue melakukan kegiatan seperti biasa, terus tiba-tiba gue disuruh pulang. Tapi ternyata setelah gue pingsan itu, ada suatu kejadian yang lumayan menakutkan dan lumayan mungkin bikin anak-anak kampus gue pada saat itu tuh akhirnya teringat-ingat gitu loh. Jadi di awal tadi gue udah bilang ya kalau gue itu ngampus bareng saudara gue namanya Mas Randy. Nah ternyata pas ditanyain tuh kan sama mak gue, ini kenapa Ayu disuruh pulang, kenapa kok Ayu dalam keadaan pulang tuh nggak sehat gitu kan. Akhirnya Mas Randy tuh dipanggil sama mak gue, ini Ayu kenapa, lu ceritain Ren. Mak gue bilang gitu tuh. Akhirnya di situ Mas Randy membuka semua kenapa gue disuruh pulang duluan. Oke, kita dengerin POV-nya Mas Randy ya. Jadi ini POV dari Mas Randy nih. Awal hari pertama, hari kedua emang nggak ada apa-apa. Tapi hari dimana yang gue ngelihat orang berseragam, gue ngelihat noni Belanda tadi, ketika gue pingsan ternyata gue tuh kesurupan. Tapi kesurupannya itu lumayan menakutkan karena, jadi kan gue jatuh tuh kan. Setelah gue ngeliat noni Belanda tuh gue jatuh, gue dibawa lah ke aula yang tadi UKS darurat itu. Nah, menurut Mas Randy, gue tuh bangun. Gue tuh udah bangunnya tuh sehat-sehat aja gitu. Jadi, gue pas bangun, Mas Randy tanya kayak enakan nggak deh badannya gitu, gimana? Tadi kenapa? Kok bisa pingsan gitu, kecapean ya? Mas Randy waktu itu mikirnya gue kecapean aja gitu. Terus gue ngomong nih sama Mas Randy. Ini gue nggak sadar ya, gue beneran demi apapun gue nggak sadar. Gue ngomong sama Mas Randy. Mas Randy, kalau misalnya ada yang jahatin Ayu, Mas Randy marah nggak? Ya marah lah, kan kamu adekku. Kalau misalnya ada yang nyulik Ayu, Mas Randy marah nggak? Marah lah, kenapa kok tiba-tiba tanya kayak gitu? Terus tiba-tiba suaranya itu katanya ganti. Kalau ada yang bawa Ayu, Mas Randy marah nggak? Dek, kamu kenapa? Kalau aku yang bawa gimana? Oke, merinding. Gue juga merinding. Terus setelah ngomong kayak gitu katanya gue ketawa kenceng banget kayak hahaha gitu. Pas gue ketawa itu satu ruangan yang jadi UKS darurat kacanya pecah semua. Dan pas kacanya pecah, yang tadinya kesurupan udah mau sembuh ini, maksudnya udah mau sadar ini, tiba-tiba kesurupan lagi. Dan mereka semua langsung lari ke depan
sambil kayak teriak-teriak gitu, yang orang lain ya, bukan gue. Pas udah kayak gitu, akhirnya yang tadi apel malam di depan ini, mereka akhirnya disuruh baca sholawat. Jadi yang awalnya kita cuman apel malam, nyanyi-nyanyi, itu mereka disuruh pegangan tangan semua, mereka doa bersama. Nah, terus abis kayak gitu, tiba-tiba ada juru kuncinya datang. Nah, kalau yang ini gue tuh samar-samar ya, gue inget atau enggak itu gue 50-50, tapi yang gue tahu adalah ada juru kunci datang itu gue inget. Terus di situ gue dinasehatin sama si juru kuncinya, dibilang kamu nih orangnya sombong dan ada yang ngikutin kamu. Dari awal kamu kesini itu yang ngikutin kamu, yang katanya noni Belanda ini tadi, itu tuh udah suka sama kamu dari awal kamu kesini. Jadi kamu tuh udah diincar, makanya kenapa kok di kasur aku itu ada darahnya, kok si waktu hari pertama itu ada anak yang narik rambut aku, nyuruh aku pulang, itu katanya karena dia tuh pengen aku tuh selamat. Karena kalau misalnya nggak kayak gitu, katanya waktu itu aku nggak akan selamat. Jadi makanya kenapa akhirnya aku disuruh pulang duluan tuh. Nah dari situlah sebenarnya mama aku tuh udah sempet nyari orang pinter segala macem. Tapi sampai detik ini nih, kalau ada orang pinter boleh banget hubungin CP di bio ya. Baik. Karena sampai detik ini katanya nggak bisa tuh dikeluarin gitu, karena katanya udah nyatu banget. Dan sebelum-sebelumnya kan emang aku udah pernah kesurupan, udah pernah diikutin. Katanya, aku nggak tahu nih bener atau enggak, katanya orang kalau udah pernah kesurupan tuh hatinya bolong. Aku nggak ngerti itu bener atau enggak, cuman karena hatinya aku udah bolong ini tadi, jadinya si yang noni Belanda itu lebih senang deket sama aku, dan emang dia tuh ngikutin aku kemana-mana katanya gitu. Dan ya gara-gara kejadian itu sebenarnya banyaklah kejadian-kejadian kecil pas malam itu gitu. Kayak katanya tiba-tiba aku teriak-teriak sendiri, terus katanya aku ada duduk di bawah pohon dan gak mau balik ke tempat tidur. Yang akhirnya pas aku balik ke tempat tidur itu, teman-teman satu kamar itu semua tiba-tiba kesurupan gitu. Akhirnya kan kita disuruh pulang cepet, ya kan? Harusnya kita di situ seminggu, tapi akhirnya kita disuruh pulang cepet. Nah itu adalah kali terakhir kampus aku ngadain diklat di tempat itu. Jadi sampai sekarang udah ditutup tuh Bun tempatnya, jadi udah nggak ada lagi tuh diklat-diklat kayak gitu karena takut kejadiannya keulang. Jadi terakhir kali angkatan Ayu ya? Iya bener, bencana tuh kayaknya. Oke, kayaknya udah pada trauma semua iya. ya. Oke. Karena susah banget gitu, karena sebenarnya kejadian itu tuh nyambung gitu loh. Maksudnya kayak beberapa bulan setelah itu, kayak aku tuh sempat ngelihat ada genderuwo di kamar mandi kampus. Terus teman-teman aku yang pernah kesurupan itu juga jadinya kebawa gitu. Jadi pas di kampus itu ada yang kesurupan di kamar mandi, kayak gitu tuh akhirnya jadi sering gitu. Padahal sebelumnya itu nggak pernah ada kayak gitu-gituan gitu. Jadinya mungkin kampus aku memilih pilihan yang bijak kali ya gitu. Daripada ini kebawa sampai terus-terusan, emang baiknya nggak diklat lagi di tempat itu gitu. Diklatnya masih jalan tapi udah nggak di situ lagi. Iya, udah nggak di situ lagi gitu. Tapi aku salvoknya di cerita Ayu nih kayaknya dari pas Ayu ngelihat si noni Belanda itu sampai dengerin ceritanya POV-nya Mas Randy, berarti cukup lama nggak sadar ya Yu ya? Cukup lama nggak sadar. Jadi gini, dari waktu yang kejadian aku pingsan itu, yang aku tahu kan aku pingsan. Aku sempat lihat ada juru kunci datang itu, aku sempat sadar. Jadi kayak itu tuh 50-50 gitu loh. Aku tuh nggak tahu gimana cara jelasinnya ya. Tapi kayak sadar nggak sadar gitu, beneran kayak ngawang gitu. Aku tahu tuh ada juru kunci ngomong ke aku, bilang kamu ini sombong, makanya si noni Belanda suka sama kamu karena sifat kalian berdua itu sama. Itu aku sadar. Tapi pas aku yang akhirnya dibawa pulang itu aku nggak sadar. Yang aku sadar adalah tiba-tiba aku udah di rumah. Itu mak gue udah ngomel-ngomel, kamu kenapa gini. Dan emang sebenarnya ide untuk diklat di luar. Jadi gini, mama aku tuh tahu aku orangnya kayak gimana. Mama aku tahu kalau aku tuh gampang kemasukan karena aku pernah disesatin lah sama setan gitu, yang mana pernah tersesat gitu kan. Nah, tersesatnya bukan yang aku ngikutin ajaran mereka, enggak ya, maksudnya tersesat literal gitu loh. Jadi emang pernah kesurupan, akhirnya aku tiba-tiba ditemuinya udah di kuburan aja kayak gitu tuh pernah. Jadi mama aku tuh dari dulu nggak pernah ngizinin aku buat nginep di luar sebenarnya, karena tahu pasti akan ada kejadian kayak gini gitu. Jadi pas pulang, mamaku tuh udah ngomel-ngomel kan, mama udah bilang nggak usah ikut kayak gini-ginian.
Akhirnya karena ya mamaku nggak mungkin tanya ke dosenku gitu kan, malu juga kayaknya ya mamaku ya gitu, wajar lah. Jadinya akhirnya Mas Randy yang datang itu tuh kayak selang sehari 2 hari lah dari aku pulang gitu, langsung dipanggil Mas Randy-nya, ini kenapa Ayu kayak gini. Akhirnya Mas Randy cerita gitu. Oke, jadi emaknya Ayu juga udah wanti-wanti nih, udah tahu anaknya nih deket sama hal-hal mistis nih dari kecil kan. Jadi emang nggak boleh lah gitu, walaupun kayak cuman ke taman bermain gitu yang sebentar-sebentar tuh mama suka nggak usah deh mbak gitu, karena tahu nih gampang banget kesambet orangnya gitu. Oke, wah Ayu seru banget ceritanya Ayu. Terima kasih banyak lo sudah mau berbagi kisah sama kita di Late Night Story episode 2. Terakhir nih, kira-kira pesan moral dari cerita ini apa nih Ayu? Sebenarnya pesan moralnya gampang guys, yaitu ikutin aja kata-kata orang tua ya. Baik, jangan melawan ya. Iya, jangan melawan, karena kalau melawan jadinya itu hilang tiba-tiba kan. Tiba-tiba hilang dia. Iya, mesti mending loh aku pulang gitu kan, karena si juru kunci kan udah bilang waktu itu kalau ini tuh sebenarnya efeknya bisa jauh dari ini gitu. Entah efeknya hilang kayak aku hilang lagi gitu, atau yang lebih bahaya lagi kan nggak tahu gitu. Untung aja waktu itu kan disuruh cepat pulang gitu. Jadi dengarkan kata orang tua. Oke, jadi pesan dari Ayu, dengarkan kata orang tua. Oke, Ayu terima kasih banyak sudah sama-sama. jadi narasumber kita di Late Night Story episode 2. For having me. Boleh, nanti kalau misalnya ada cerita-cerita horor boleh lagi mampir ke sini. Nanti mampir lagi kalau ada horor-horor Oke, lagi. siap. Dan itu dia pengalaman pribadi dari Ayu, salah satu narasumber kita. Buat kamu yang punya cerita horor, boleh langsung submit di email di bawah ini. Draft ceritanya serapi mungkin, dan buat kamu yang beruntung, boleh kita panggil untuk jadi narasumber di Late Night Story selanjutnya. Oke, terima kasih Ayu. Bye-bye.